Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah kenabian, ada nama-nama yang kerap disebut di mimbar dan pengajian, namun ada pula yang kisahnya tersembunyi dalam lembar-lembar tua dan kitab-kitab klasik. Salah satunya adalah Nabi Daniel alaihissalam, seorang nabi yang disebutkan dalam literatur Islam dan Yahudi, namun jejaknya justru menyisakan misteri dan keajaiban. Hari ini, kita akan menelusuri kisah penuh hikmah, mukjizat, dan rahasia dari Nabi Daniel, sang penafsir mimpi dan penantang singa, yang jasadnya ditemukan tak membusuk ratusan tahun setelah wafat. 1. Asal-usul dan nasab. Nabi Daniel diperkirakan hidup di masa setelah Nabi Yeremia dan menjelang akhir masa kenabian Bani Israel. Dalam beberapa riwayat, ia disebut berasal dari keturunan suku Yahuda, yaitu keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Daniel adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel, yang hidup di masa penaklukan Babilonia atas Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar. Ia masih remaja saat ditawan bersama bangsanya dan dibawa ke Babilonia. Nasab lengkapnya tidak disebutkan secara pasti dalam hadis, namun sebagian ahli tafsir dan sejarawan Yahudi menyebutkan namanya sebagai Daniel bin Hashbil bin Yuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. 2. Penaklukan Babilonia dan awal pengasingan. Yerusalem runtuh di tangan Nebukadnezar II, Raja Babilonia. Baitul Maqdis dihancurkan. Para pemuda dari keluarga terpandang diasingkan ke Babilonia. Di antara mereka adalah Daniel dan 3 sahabatnya, Hananya, Misael, dan Azaria. Nebukadnezar memerintahkan agar pemuda-pemuda ini dididik dengan baik, agar kelak menjadi pelayan istana. Tapi Daniel memiliki keistimewaan, kecerdasan luar biasa, adab yang tinggi, dan hati yang bersih. Di istana Babilonia, ia menolak makanan dan minuman kerajaan karena takut melanggar syariat. Sebagai gantinya, ia meminta hanya sayuran dan air. Dan ternyata, Allah memberkahi tubuh dan pikirannya hingga ia tampak lebih sehat dari semua pemuda lain. 3. Penafsir mimpi dan naiknya pangkat. Raja Nebukadnezar digelisahkan oleh mimpi aneh. Ia melihat patung besar dengan kepala emas, dada perak, perut tembaga, kaki besi, dan tanah liat. Lalu datang batu dari langit yang menghancurkan patung itu. Tak satu pun ahli sihirnya mampu menafsirkan arti mimpi itu. Daniel pun dipanggil. Dengan tenang, ia berkata, "Wahai Raja, mimpi itu adalah pertanda dari Allah. Kepala emas adalah kerajaanmu. Setelahmu akan datang kerajaan-kerajaan lain, dan akhirnya dunia akan digantikan oleh kerajaan Allah yang kekal." Raja terperangah, tak hanya karena tafsirnya tepat, tapi karena Daniel menolak mengambil upah atau kemewahan. Tapi Allah mengangkat derajatnya. Daniel pun dijadikan penasihat raja, tanpa kehilangan ketakwaannya. 4. Konspirasi, singa, dan mukjizat. Raja berganti. Kekuasaan kini berada di tangan Darius dari Media. Daniel masih tetap dihormati karena ilmunya. Tapi rasa iri mulai tumbuh di hati para menteri dan pejabat istana. Mereka menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Mereka meyakinkan raja untuk membuat undang-undang bahwa siapapun yang menyembah selain raja akan dilempar ke gua singa. Daniel pun tetap beribadah seperti biasa, menghadap ke arah Yerusalem 3 kali sehari. Ia ditangkap dan dilempar ke gua singa. Tapi keajaiban terjadi. Allah mengirim malaikat yang menutup mulut singa-singa itu. Mereka tidak menyentuh Daniel sedikit pun. Ibn Abi Syaibah, Musannaf, Jilid 8 halaman 269. Bahkan dalam riwayat lain, Abu Az-Zinad menyebut, "Saya melihat jasad Daniel. Di dadanya terdapat bekas luka seperti sabetan pedang." Musannaf Ibn Abi Syaibah, Jilid 8 halaman 269. Bekas luka itu diyakini sebagai salah satu bukti bahwa ia pernah melalui ujian berat. Bahkan fisiknya menyimpan memori perjuangan itu hingga berabad-abad. 5. Penjaga rahasia zaman. Setelah dibebaskan, Daniel tetap menjadi penasihat. Tapi ia mulai menulis peringatan dalam kitab. Ia menulis nubuat dan tafsir tentang zaman ke depan. Di sisinya terdapat mushaf dari kulit binatang, berisi hikmah-hikmah dan peringatan masa depan. At-Tabari, Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, Jilid 1 halaman 621. Bagi orang beriman, tulisan Daniel bukan sekadar sejarah, tapi cahaya peringatan agar tidak terlena oleh kekuasaan dan dunia. 6. Wafatnya sang nabi dan keajaiban jasadnya. Setelah wafat, jasad Nabi Daniel tetap menjadi misteri hingga berabad-abad kemudian. Ketika pasukan Muslim menaklukkan Tustar di masa Umar bin Khattab, mereka dikejutkan oleh temuan luar biasa. Kami mendapati seorang lelaki yang sudah wafat di bawah ranjang yang tidak membusuk. Di sampingnya terdapat mushaf dan pada cincinnya tertulis Daniel.
Orang-orang banyak mendatanginya dan meminta hujan padanya, maka Umar pun memerintahkan agar jasadnya dikuburkan secara rahasia agar tidak dipuja. Musannaf Abdur Razzaq nomor 9732 dan Ibnu Katsir Al-Bidayah wa An-Nihayah jilid 2 halaman 41. Dan lebih mengejutkan lagi, cincin Nabi Daniel ditemukan lalu dikirim kepada Umar bin Khattab. Di atasnya terdapat gambar 2 singa dan seorang laki-laki di tengahnya yang sedang menyerang. Ibnu Abi Syaibah Musannaf jilid 8 halaman 270. Simbol ini diyakini menggambarkan keberanian Daniel dalam menghadapi fitnah dunia dan tipu daya para penguasa lalim. 7. Misteri makam dan larangan pengultusan. Lokasi makam Nabi Daniel tidak diumumkan secara luas. Umar bin Khattab melarang umat mengagung-agungkan jasad atau kuburannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian jadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Sungguh, aku melarang kalian melakukan hal itu." Hadis riwayat Muslim nomor 532. Karena itulah Umar menyembunyikan lokasi pemakaman Daniel, agar umat tak menjadikannya sebagai objek kultus. Nabi Daniel adalah lambang seorang hamba yang tetap tegar meski diasingkan, difitnah, diintai binatang buas, dan digoda duniawi. Tapi seperti kisahnya, selama ada doa dan tauhid, langit akan membentang perlindungan. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan Nabi Daniel alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.